Terima kasih Anda masih bersama kami di Sudut Pandang. Saya akan ke Pak Firman. Pak Firman, kita punya rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Terus juga Kominfo punya Permen nomor 5 tahun 2020 tentang penyelenggaraan sistem elektronik lingkup private. Dengan semua undang-undang ini atau rancangan ini bisa menjamin kemudian kita terbebas dari kebocoran data atau pertasan data seperti sekarang? Walaupun undang-undang itu sudah diberlakukan, undang-undang perlindungan data pribadi diberlakukan, tidak menjamin kebocoran data tidak akan terjadi. Bahkan di negara-negara lain pun. Jadi kalau kita memberlakukan undang-undang perlindungan data pribadi, tahun ini misalnya kita akan menjadi negara ke-131 kalau nggak salah, negara yang mempunyai undang-undang perlindungan data pribadi. Artinya sudah ada lebih dari 130 negara lain yang sebetulnya punya, dan di negara-negara tersebut kebocoran itu masih terjadi. Nah, tapi problemnya adalah dengan adanya undang-undang tersebut ada mitigasi yang prosedural. Bagaimana ketika data bocor harus lapor ke siapa, kemudian pihak pengumpul data harus bertanggung jawab sejauh mana, kemudian kompensasi terhadap korban kebocoran data apa yang bisa diperoleh, dan mungkin kalau kerugian-kerugian yang terjadi siapa yang menanggung. Nah itu rasanya di undang-undang itu akan diatur. Tadi terdapat kelemahan-kelemahan yang mendasar pada warga negara, misalnya nggak mungkin membaca aturan sampai yang sekecil-kecilnya, sedetail-detailnya, dibaca pun kadang nggak ngerti. Nah dalam hal ini negara harus melindungi. Jadi terhadap kelalaian atau ketidakmampuan warga negara ini, justru negara hadir untuk melindungi sehingga tidak didudukkan menjadi korban yang tidak bisa melakukan apa-apa. Seperti itu, Mas. Oke, Mbak Katlia, sejauh ini dari pihak e-commerce yang mengalami kebocoran data dan Mbak Katlia sudah terkonfirmasi sebagai korban gitu ya, sudah ada komunikasi dari mereka atau ya sudah gitu, tidak ada tanggapan sama sekali? Sejauh ini sih mungkin yang mereka lakukan itu memang mengirimkan semacam email ya, mungkin email semacam permintaan maaf dan apa yang harus dilakukan untuk para user yang memang mengalami kebocoran datanya. Makanya tadi yang saya bilang mungkin saya udah langsung mengaktifkan si two factor itu, dan juga kalau misalnya di beberapa e-commerce ada yang disuruh pakai OTP juga, jadi kayak pakai PIN juga pribadi gitu, atau mungkin yang sudah memakai smartphone yang bisa pakai sidik jari, pakai sidik jari masing-masing, itu juga harus diaktifkan semuanya seperti itu. Ya kalau misalnya untuk dari apa yang mereka lakukan sih sejauh ini saya lihatnya hanya itu sih. Oke, jadi ada konfirmasi dari pihak penyelenggara layanan untuk bagaimana meningkatkan keamanan gitu ya, dengan tadi teknologi OTP atau melalui fingerprint kita yang bisa kita gunakan. Oke, kita bingung nih, Mbak Katlia bingung, apalagi saya kemudian ketika terjadi kasus seperti ini, laporannya lebih baik kemana, Pak? Apakah ke lembaga perlindungan konsumen, atau ke Kominfo, atau ke lembaga lain? Kemana kita harus ngadu, Pak Firman, baiknya? Ya, Kominfo antara lain juga menyediakan diri untuk mendapatkan laporan. Kemudian juga dalam kasus kemarin bobolnya data BPJS, BSSN, Badan Sandi dan Cyber Nasional itu juga berperan. Nah itu rasanya lembaga-lembaga seperti itu selain siap menerima laporan, juga perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang bagaimana mengamankan data di tingkat yang paling sederhana pun. Jadi misalnya mengganti password secara berkala, kemudian juga memfungsikan tadi two factor security dan sebagainya. Nah itu perlu disosialisasikan dengan bahasa yang mudah. Oke, baik. Ya untuk sementara Kominfo ya, kemudian disarankan bisa untuk memfasilitasi, karena berita hoaks saja kemudian bisa difasilitasi oleh Kominfo, berarti pengaduan seperti ini bisa dengan mudah kemudian difasilitasi. Setidaknya gitu, masyarakat tahu kemana harus mengadu ketika terjadi kebocoran. Terakhir ke Mbak Katlia, sebagai pengguna ya, kita sama-sama pengguna
setiap hari browsing, setiap hari kemudian berselancar di sosial media gitu. Apa harapannya dari keamanan digital saat ini? Apakah mulai merasa tidak nyaman saat ini menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada gitu? Kalau mungkin dari sudut pandang konsumen, dari kita ya sebagai pengguna juga, mungkin kita tidak akan berhenti untuk memakai aplikasi ataupun ya semuanya gitu. Karena memang kita sendiri udah, masyarakat digital apa sih yang kita nggak pakai gitu Betul. kan. Semuanya kita juga tetap butuh. Nggak mungkin kita juga semerta-merta karena terjadi jadi korban kayak, berhenti make deh, itu nggak mungkin sih. Nah menurut saya sih, gampangnya memang tadi betul kata Pak Firman, mungkin kita harus banyak-banyak membaca, kita juga harus lebih teliti dalam kita ketika mau memasukkan data kita atau bagaimanapun itu lebih teliti, dan tadi juga disuruh kata Pak Firman harus kerap rajin untuk mengganti password. Pak Firman sebagai penutup gitu, apa pesan untuk pelanggan atau pengguna atau konsumen dan juga apa pesan untuk pemerintah agar kita kemudian tidak kembali mengulang kasus seperti ini, Pak Firman? Ya, terutama untuk data pribadi yang paling bisa melindungi adalah diri kita sendiri. Jadi data ini adalah the new oil, hari ini sangat berharga. Data itu ketika diolah bukan disalahgunakan, diolah saja sudah ada nilai ekonominya, bisa digunakan untuk membaca perilaku seseorang, baik perilaku politik atau perilaku pembelian, sehingga digunakan untuk iklan dan sebagainya. Nah itu oleh pengumpul data saja sudah ada gunanya. Apalagi kemudian ketika kita ngomong data itu disalahgunakan tadi untuk apply yang tidak semestinya, itu juga ada kelompok yang menggarap itu. Nah, jadi terhadap data ini banyak pihak yang mengincar. Hari ini benar-benar adalah data the new oil, sehingga pemilik data harus berhati-hati. Nah, kemudian pada pengumpul data, tadi saran untuk sering mengubah password dan sebagainya, itu mengindikasikan bahwa perangkat-perangkat yang mereka kembangkan ini sesungguhnya masih banyak kelemahan. Nah, sebetulnya justru ini menjadi PR banyak pihak selain para pengguna sendiri, para pengembang aplikasi itu juga harus memperkuat sistem keamanan datanya, dan juga negara perlu melindungi masyarakatnya lewat undang-undang perlindungan data pribadi ini. Baik. Nah, jadi kalau harapan kami sebagai rakyat Indonesia ya undang-undang ini mohon segera diberlakukan, diselesaikan dan diberlakukan. Oke, karena tadi setidaknya ada kompensasi atau jaminan untuk yang korban ketika misal terjadi pinjaman atas nama dia, padahal bukan dia melakukan apply, itu bisa kemudian ditanggung oleh pemerintah melalui undang-undang tadi. Terima kasih Pak Firman. Mbak Katle juga terima kasih sudah bergabung berbagi informasi malam hari ini di Sudut Pandang. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Terima kasih. Terima kasih. Ya pemirsa, usai sudah perjumpaan kita kali ini di Sudut Pandang, kita akan berjumpa lagi di Sudut Pandang pekan depan dengan tema yang berbeda. Saya Imam Asyari mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.